aku tidak pergi untuk menggantikanmu, mungkin aku masih hidup. Hai, balik lagi di Putri Story. Pada tahun 1981 di desa kecil bernama Standard di Alberta, Kanada, seorang gadis bernama Kelly Cook berusia 15 tahun, ayahnya bernama Walter dan ibunya bernama Marian. Kelly merupakan anak pertama. Ia memiliki 2 orang adik, perempuan dan laki-laki. Di lingkungannya, Kelly dikenal sebagai gadis remaja yang dewasa dan suka dengan topik obrolan orang dewasa seperti keadilan sosial. Karena memang ia bercita-cita sebagai pengacara. Biasanya Kelly dan adik perempuannya Marnie sepulang sekolah akan bekerja sampingan mengasuh anak atau babysitter. Karena hal tersebut, Kelly di lingkungannya dikenal sebagai babysitter. Karena memang Standard adalah desa yang cukup kecil, semua orang kenal satu sama lain. Maka cukup aman apabila ada orang yang berkunjung ke tetangganya. Pada 12 April 1981, Stacia, yang bukan merupakan nama asli, merupakan babysitter juga di Standard. Ia mendapatkan telepon di rumahnya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Bill Christensen, meminta Stacy untuk menjaga anaknya di hari itu. Karena Stacy memiliki acara, akhirnya ia merekomendasikan Kelly Cook untuk menggantikannya. Bill pun setuju. Pada 22 April 1981, 10 hari kemudian, jam 8.30 pagi, Kelly mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang bernama Bill Christensen. Laki-laki yang sama 10 hari yang lalu menelpon Stacy. Ia juga meminta Kelly untuk menjaga anaknya di hari itu. Kelly bertanya, jam berapa Bill ingin ia menjaga anaknya? Bill mengatakan dari jam 8 malam hingga jam 12 malam. Karena Kelly merasa desanya aman, ia pun setuju dengan jam yang ditawarkan oleh Bill. Setelah ia menutup telepon, ia bertanya kepada ibunya, boleh tidak aku babysit seorang anak yang ayahnya bernama Bill Christensen? Karena Marian tidak mengenal Bill, ia meminta Kelly untuk bertanya kepada teman-teman yang juga merupakan babysit, apakah mereka mengenal Bill Christensen. Saat berangkat ke sekolah dan sampai, ia bercerita kepada teman-temannya dan bertanya apakah ia mengenal Bill Christensen. Tetapi tidak ada yang mengenal siapa itu Bill. Ia pun mengatakan kepada ibunya sepulang sekolah bahwa teman-temannya tidak ada yang tahu siapa itu Bill, tapi ia mengatakan akan hati-hati dan menelpon sesampainya di rumah Bill. Pada jam 8.30 malam, ada mobil krem yang datang untuk menjemput Kelly di rumahnya. Kelly pun bergegas untuk pergi, karena memang di sana ketika ada orang yang menyewa jasa babysitter, maka ia harus mengantar dan juga menjemput. Baik Kelly maupun Marnie, ketika sudah sampai di rumah bosnya, ia akan langsung menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa mereka sudah sampai dengan selamat. Pada pukul 9 malam, Kelly juga tidak menelpon ibunya. Marian menjadi panik karena standar desa yang cukup kecil. Seharusnya dalam waktu 10 menit mereka sudah sampai. Marian langsung menelpon beberapa tetangganya untuk bertanya tentang Bill Christensen. Tetapi tetangganya juga tidak ada yang tahu mengenai Bill. Akhirnya pada jam 12.30 dini hari, polisi dipanggil untuk ke rumah Kelly. Polisi langsung bertindak cepat. Ia menjemput ayah Kelly, Walter, untuk berkeliling mencari Kelly di setiap rumah warga, di parit, perkebunan. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Kelly. Keesokan harinya, helikopter pun dipanggil untuk mengitari desa. Tapi lagi-lagi sayangnya tidak ada jejak Kelly yang terlihat. Di hari yang sama, di sekolah Kelly mengumumkan hilangnya Kelly Cook dan apabila ada yang tahu tolong datang ke ruang kepala sekolah. Apa kalian masih ingat dengan Stacy, seorang babysitter yang merekomendasikan Kelly ke Bill? Nah, ketika mendengar hal tersebut, ia langsung menangis dan berlari ke ruangan kepala sekolah untuk mengatakan apa yang terjadi. Ketika cerita Stacy diinfokan kepada polisi, polisi meyakini bahwa Stacy lah target utama Bill Christensen. 6 minggu setelah kehilangan Kelly, operator 911 dari Calgary menelpon polisi Alberta. Ia mengatakan bahwa di tanggal 22 April, ia sangat mengingat di jam setengah 11 malam, saya menerima telepon yang berasal dari tempat bernama Husar, yang jaraknya 20 menit dengan mobil dari desa Standard.
Ketika saya mengangkat telepon, saya mendengar jeritan seorang perempuan sangat kencang. Saking kencangnya, saya sampai melepas headset saya. Dan ketika saya mulai bertanya ada apa, telepon itu langsung dimatikan. Operator 911 itu meyakini bahwa perempuan itu adalah Kelly Cook. Keesokan harinya, polisi mendapatkan informasi kembali dari seorang laki-laki penjaga pom bensin. Pada tanggal 22 April, jam setengah 9 pagi, ada seorang laki-laki yang datang ke pom bensin dan meminjam telepon. Penjaga pom bensin itu berdiri sangat dekat dengan laki-laki tersebut, hanya untuk memastikan apakah laki-laki itu tidak memasukkan nomor telepon internasional, di mana dia dapat mendengarkan percakapan antara laki-laki tersebut dengan seorang perempuan. Laki-laki itu tampaknya sedang menelpon dengan seorang babysitter. Polisi langsung meminta ciri-ciri laki-laki tersebut. Laki-laki itu memiliki ciri-ciri memakai kacamata, berambut hitam, tinggi badannya sekiranya 175 cm, memiliki tubuh yang cukup besar dan berusia sekitar 40-50 tahun. Dan petugas pom bensin itu juga mengatakan wajah dari pria itu cukup jelek. 28 Juni 1981, 2 bulan setelah kehilangan Kelly, salah satu grup remaja laki-laki pergi ke danau bernama Chin Lake Reservoir menggunakan motor. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ada sesosok jasad. Mereka langsung menelpon ke pihak polisian. Ketika polisi sampai di sana, jasad tersebut adalah jasad dari Kelly. Tubuhnya masih menggunakan baju yang utuh dan ada tali yang mengikat di pinggangnya, yang dimana tali itu diikatkan ke cinder block. Tubuh Kelly dapat ditemukan karena memang danau pada saat itu sedang surut. Polisi meyakini bahwa Bill merencanakan jasad Kelly untuk tidak pernah ditemukan. Tapi sayangnya sampai saat ini Bill tidak juga dapat ditemukan, atau pelaku pembunuhan atas Kelly Cook masih bebas berkeliaran atau sudah menyusul Kelly Cook untuk menebus dosanya.